Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Freddy Pradana dari mahasiswa Institut Studi Islam Fahmina semester 4 Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Ingin sedikit menjelaskan 3 poin. Yang pertama yaitu apa itu filsafat pendidikan Islam, dan yang kedua manfaat-manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam, dan yang ketiga tokoh-tokoh filsafat dari Barat dan Timur. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan dosen saya bernama Pak Sukma Hadi dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama yaitu filsafat pendidikan Islam. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama philo dan sophia. Yang artinya kalau philo itu artinya cinta, sedangkan sophia itu kebijaksanaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa filsafat itu ialah cinta kebijaksanaan. Sedangkan filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumber atau berlandaskan atas ajaran-ajaran agama Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah pembahasan tentang hakikat kemampuan muslim untuk dapat dibina, dikembangkan dan dibimbing sehingga menjadi manusia yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Karena begitu, kompleksnya persoalan pendidikan atau begitu rumitnya memaknai filsafat sehingga perlu adanya penyederhanaan. Adanya tipologi dalam semua aspek pemikiran berimplikasi pada penyederhanaan. Sebuah wacana yang seharusnya berkembang dan meluas akan dipahami secara sederhana setelah dilakukannya tipologi. Hal itu tentunya tidak terkecuali terhadap tipologi wacana filsafat pendidikan Islam di Indonesia. Yaitu pengembangan kurikulum saat ini tidak lepas dari ide-ide dasar yang dikembangkan oleh filsafat pendidikan seperti esensialisme, perennialisme, progresivisme, dan eksistensialisme, dan rekonstruksionisme, dan lain-lainnya. Kedua yaitu manfaat belajar filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu menjadi salah satu landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan. Pendidikan sendiri tidak lain juga merupakan sebuah ilmu yang dapat terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dengan adanya filsafat pendidikan, maka setiap peneliti yang berkecimpung dan merupakan salah satu pengamat di bidang pendidikan dapat terbantu untuk lebih mengembangkan ilmu pendidikan yang ada. Berawal dari pertanyaan mengenai apa, mengapa, dan juga bagaimana yang merupakan dasar utama filsafat, yaitu menjadi landasan kebijakan dari program pendidikan. Segala sesuatu yang diwajibkan dan juga merupakan hak warga negara pastinya harus diatur dalam sebuah undang-undang atau aturan tertentu. Peraturan mengenai pendidikan ini dibuat dengan menggunakan prinsip filsafat pendidikan. Dengan menggunakan prinsip filsafat yaitu mengetahui apa yang harus dilakukan memajukan pendidikan dan mengapa pendidikan itu perlu dan bagaimana melaksanakan pendidikan. Dan yang ketiga yaitu menjadi landasan untuk berkarya dan juga mengabdi di bidang pendidikan. Dan juga banyak lainnya manfaat-manfaatnya. Dan yang ketiga yaitu tokoh-tokoh filsafat dari dunia barat dan dunia timur. Saya di sini akan menjelaskan 3 tokoh itu. Yang pertama yaitu Sokrates. Sokrates ini menyumbang teknik kebidanan dalam berfilsafat, bertolak dari pengalaman konkret melalui dialog secara seseorang untuk melahirkan pengetahuan akan kebenaran yang digandung dalam batin orang itu. Dengan demikian, Sokrates meletakkan dasar dari pendekatan deduktif. Dan yang kedua yaitu Plato. Plato ini ialah murid dari Sokrates yang menyumbang ajaran tentang idea. Karena idea menurut Plato itu ialah idealah realitas sejati.
Semua fenomena alam hanya bayang-bayang dari bentuknya yang kekal. Dalam wawasan Plato, pada awal mula ada idea kuda nun di sana di dunia idea. Dunia idea mengatasi realitas yang tampak bersifat matematis dan keberadaannya terlepas dari dunia indera. Jadi itu 3 poin yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe.